Kenapa saya cemas dan tergesa-gesa? Apakah saya terlalu sibuk mengikuti Yesus dan mencintai keluarga dengan baik? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Apakah Anda tahu Santo Pelindung Kedamaian Batin? Santo Fransiskus dari Sales adalah pelindung kedamaian batin. Dia hidup di dunia yang bising dan kacau, sama seperti kita. Namun, Fransiskus dikenal karena semangatnya yang tenang, kata-kata lembut, dan kebahagiaan mendalam. Dia percaya kesucian bukan hanya untuk biarawan dan biarawati, namun bagi orang tua sibuk, pekerja, dan pemimpin, orang-orang seperti kita. Nasihatnya yang terkenal, jangan terburu-buru. Lakukan segala hal dengan tenang dan penuh kesabaran. Jangan pernah kehilangan kedamaian batin Anda. Meskipun seluruh dunia Anda tampak berantakan. Apa artinya segala hal dalam hidup dibandingkan dengan kedamaian jiwa? Saat berusia 19 tahun, Santo Fransiskus dari Sales mengalami krisis spiritual yang dalam. Setelah bertemu dengan doktrin Calvinis tentang predestinasi. Dia begitu yakin bahwa dia ditakdirkan untuk neraka. Dia jatuh sakit parah hingga harus berbaring di tempat tidur. Apa yang menyelamatkannya bukanlah debat, tetapi kembali ke inti Injil. Tuhan adalah cinta. Penyembuhannya datang melalui dua yang tenang sebelum Ekaristi, di mana ia menemukan belas kasihan Tuhan dan cinta tanpa syarat. Momen awal ini, dalam keheningan dan kepasrahan, menjadi fondasi hidup spiritualnya. Nantinya, sebagai imam muda, Fransiskus dikirim untuk memberitakan Injil di wilayah yang tidak ramah, daerah Calvinis Chablis. Selama bertahun-tahun, dia mengalami penolakan. Meskipun ada kekerasan, ia tak pernah bereaksi dengan kemarahan. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu berjam-jam dalam adorasi Ekaristi, berdoa dan mendengarkan Tuhan. Ketika tak ada yang datang ke misa, ia berkhotbah pada bangku-bangku kosong dan meninggalkan tulisan tangan di bawah pintu. Melalui kelembutan, kesabaran, dan kepercayaan pada kehadiran Tuhan dalam Ekaristi, sebuah wilayah dengan 70.000 penduduk akhirnya kembali ke iman Katolik. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan cinta. Santo Fransiskus mengajarkan tentang Ekaristi adalah peningkatan iman kita, serta sumber penyembuhan spiritual. Dia mendesak semua orang, kuat atau lemah, orang suci atau pendosa harus sering menerima Ekaristi dan berdoa dengan hati yang sepenuhnya hadir. Praktik sederhana menempatkan diri di hadapan Tuhan dan memanggil bantuan ilahi menjadi model doa meditatif. Di saat krisis, dia tak tergesa-gesa atau bereaksi. Dia berhenti, berdoa, dan percaya. Dan dengan begitu, dia mengingatkan kita hari ini, meskipun dalam kekacauan, Yesus selalu dekat. Jadilah tenang, biarkan dia memimpin. Jangan terburu-buru, lakukan segala hal dengan tenang dan penuh kesabaran. Lambatlah, dengarkan dengan saksama, dan ikutilah dengan setia. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk melambat, dengarkan dengan saksama, dan ikuti dengan setia. Masih banyak yang ingin aku katakan padamu, lebih banyak dari yang bisa kamu tanggung sekarang. Tapi ketika Dia, Roh kebenaran datang, Dia akan membimbingmu ke seluruh kebenaran. Dalam kesunyian hati kita, dan kebingungan dalam memilih hidup, Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian. Roh-Nya berbicara bukan untuk menyusahkan kita, namun, untuk membimbing kita perlahan-lahan satu langkah demi satu. Roh Kudus tak hanya mengingatkan kita akan kata-kata Yesus. Dia mengungkapkan apa yang siap kita terima. Seperti orang tua gentri membimbing anak melalui jalan yang tak dikenal. Tuhan sabar menanti, berbicara bijaksana, dan tidak pernah memaksa melebihi batas kemampuan hati kita.
Di dunia yang haus jawaban instan, Roh Kudus mengundang kita untuk melambat. Dengarkan dengan dalam dan ikuti dengan setia. Dan ketika kita berjalan bersamanya, kita tidak hanya belajar, kita juga mengalami transformasi. Jangan terburu-buru, lakukan segala hal dengan tenang dan penuh kesabaran. Pelan-pelan, dengarkan dengan saksama, dan ikuti dengan setia. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak bersyarat. Penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Maafkan kami saat kami membiarkan bisnis mengganggu kami. Ketika kami gagal berdoa dan mendengarkan-Mu, dan kami mengikuti kehendak kami sendiri, bukan kehendak-Mu. Isi hati kami dengan rahmat-Mu, damai dan belas kasihan. Hantarkan Roh Kudus-Mu, agar kami tak lagi tergesa-gesa, tetapi lakukan segala hal dengan tenang dan penuh kesabaran. Ajari kami untuk melambat, dengarkan dengan dalam, dan mengikuti-Mu dengan setia. Tumbuhkanlah Roh Kudus dalam diriku, agar pikiranku selalu kudus. Bertindaklah dalam diriku Roh Kudus, agar perbuatanku juga kudus. Tariklah hatiku, Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku, Roh Kudus, untuk membela segala yang kudus. Lindungi aku, Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kalian. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik. Don Couples for Christ.